Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Islam Kontemporer, yakni Bapak Dr. Yanwar Pribadi MA. Baiklah, saya Wahyu Arjuna Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2015-325. Saya di sini dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak Yanwar Pribadi dengan judul Politik Islam antara dakwah dan orientasi kekuasaan. Materi dakwah damai dan kekerasan. Poston mengklasifikasi filsafat dakwah kaum muslim di Amerika dan Kanada menjadi dua pendekatan. Yang pertama, dakwah damai defensif dan dakwah aktivis ofensif. Yang pertama, dakwah damai defensif, yaitu kaum muslim yang menjaga dan mempertahankan keislaman mereka, namun mereka tidak mengajak orang-orang non-muslim di sekitar mereka untuk masuk ke dalam Islam. Lalu yang kedua ada dakwah aktivis ofensif, yaitu kaum muslim yang merubah orang-orang non-muslim di sekitar mereka, baik perorangan atau masyarakat, untuk masuk ke dalam Islam. Nah, pembagian secara ini muncul karena adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai hubungan tujuan antara dakwah dan jihad serta paksaan dalam beragama. Perbedaan pendapat hubungan antara dakwah dan kekerasan itu muncul dari perbedaan interpretasi terhadap Al-Quran tentang tidak ada paksaan dalam beragama. Mengenai dakwah dan kekerasan, aktivis dakwah terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, aktivis dakwah damai, yaitu mereka yang tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Yang kedua ada aktivis dakwah ofensif, yaitu mereka yang menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Ada seorang yang bernama Ikhwanul Muslimin dengan para alumni dari Afghanistan. Mereka berbeda pendapat tentang dakwah dan kekerasan. Karena bagi Ikhwanul Muslimin, tujuan utama mereka adalah mendaftarkan diri kepada Islam dengan cara yang damai, yaitu melalui pendidikan, melalui persuasi, dan melalui dakwah menurut prinsip-prinsip dakwah itu sendiri. Sedangkan jihad hanyalah sarana untuk membantu proses dakwah tersebut. Lalu materi dakwah, Islam politik, Islam kultural, dan Islam struktural. Dalam konteks filsafat politik, metode dakwah baik dengan atau tanpa kekerasan adalah terkait dengan legitimasi negara dalam memonopoli kekerasan dan isu kebebasan dalam beragama. Pada dasarnya terdapat tiga posisi yang menyatakan hubungan antara agama dan negara. Yang pertama, mereka yang menyatakan bahwa mereka yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama dan negara, ad-din wa daulah, yang mana mereka menghendaki adanya agama Islam dan pemerintahan Islam. Lalu yang kedua adalah mereka yang menyatakan bahwa Islam adalah agama saja, bukan negara. Maka dari itu, urusan agama dan urusan negara harus dipisahkan. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Lalu muncullah kelompok ketiga, yang dimana mereka memandang bahwasanya Islam sebagai hakikat, yaitu nilai-nilai dasar dan universal yang dimiliki oleh Islam. Hubungan dakwah dan politik di Indonesia sebelum maraknya fenomena terorisme dapat dipahami melalui klasifikasi gerakan
di Indonesia menjadi Islam politik, Islam kultural, dan Islam struktural. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya pahami dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.